Kehidupan yang kau jalani, mungkin ada tangan-tangan gelap yang mencoba meredupkannya. Mereka yang tak sanggup melihatmu bersinar, memilih untuk menebar duri di jalan yang kau tapaki. Energi mereka yang pekat, penuh iri dan dengki, merayap bagai bayangan yang ingin menghisap cahayamu. Kau merasakan beban yang tak terlihat, seolah setiap langkah yang kau ambil disertai rintangan yang diciptakan bukan oleh nasib, tetapi oleh niat jahat yang mengendap dalam jiwa-jiwa yang tak mengenal kedamaian. Namun, tidakkah mereka mengerti bahwa semesta bekerja dengan cara yang tak bisa dijangkau oleh pikiran yang picik? Seperti gelombang yang kembali ke pantai, setiap kebencian yang mereka kirim akan kembali kepada pengirimnya. Tidak ada perbuatan yang berlalu tanpa gema, tidak ada niat jahat yang tidak menemukan jalannya kembali ke asal. Mereka yang memilih menghancurkan akan mendapati diri mereka hancur lebih dulu. Mungkin hari ini kau merasa terpuruk, merasakan badai yang terus-menerus menghantam hidupmu, tetapi percayalah, badai bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk membuktikan bahwa kau lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ketika mereka menabur duri, kau diajarkan cara berjalan tanpa terluka. Ketika mereka mencoba meruntuhkanmu, kau sedang dipahat menjadi lebih kokoh. Mereka tidak sadar bahwa dalam setiap usaha mereka untuk menjatuhkanmu, kau justru sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jiwa yang telah ditempa oleh penderitaan tidak bisa dihancurkan oleh serangan yang dangkal. Energi negatif mereka hanya akan menyingkap betapa terang cahayamu, karena kegelapan hanya tampak saat ada cahaya yang menyinarinya. Maka, biarkan semesta bekerja. Jangan tenggelam dalam kebencian yang sama, sebab kau bukan mereka. Teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa apa yang kau alami bukan akhir, melainkan bagian dari transformasi yang lebih besar. Hari ini kau mungkin merasa terhimpit, tetapi ketahuilah, semakin dalam akar tertanam, semakin tinggi pohon akan menjulang. Kau bukan sedang dihancurkan, kau sedang dibentuk menjadi sesuatu yang lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Untukmu, Leo yang saat ini tengah menyimak setiap kata yang tertuang dalam pesan ini, jadilah bijaksana dalam menyikapinya. Semesta berbicara dalam banyak cara, kadang lewat pengalaman, kadang lewat kata-kata, dan terkadang lewat perasaan yang tak kau mengerti. Jika apa yang kau dengar hari ini terasa dekat dengan kehidupanmu, anggaplah itu sebagai isyarat untuk merenung dan memahami arah langkahmu. Namun, jikapun tak ada satupun yang terasa berkaitan dengan jalan hidupmu, jangan tergesa-gesa untuk menolak atau bahkan menyalahkan. Sebab pesan semesta tak selalu datang untuk saat ini, bisa jadi ia adalah bekal untuk waktu yang belum kau lalui. Jangan biarkan egomu menutup kemungkinan bahwa sesuatu di luar pemahamanmu bisa memiliki makna. Kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tetapi juga tentang membuka hati untuk menerima yang belum kau pahami. Jika pesan ini terasa asing bagimu hari ini, mungkin suatu saat nanti, dalam waktu yang tak terduga, kau akan mengingatnya dengan pemahaman yang lebih dalam. Jadi, dengarkan dengan hati yang lapang, terima dengan jiwa yang tenang, dan biarkan semesta bekerja dengan caranya yang misterius. Lalu seperti apa perjalanan Leo hari ini? Ada banyak hal yang semesta coba sampaikan untukmu. Dengarkan dengan hati yang terbuka dan simak hingga akhir agar tak ada pesan yang terlewat. Bab 1, Perihal Cinta. Bagi Leo yang berkeluarga, dalam rumah tanggamu yang kau bangun dengan cinta dan ketulusan, ada bayang-bayang iri yang berusaha mengusik ketenanganmu. Ia bukan sekadar pengamat, tetapi tangan yang diam-diam mencoba menggoyahkan apa yang telah kau jaga dengan sepenuh hati. Meski kau tahu siapa yang menabur niat buruk itu, jangan biarkan hatimu dipenuhi amarah, karena kebencian hanya akan mengotori jiwamu sendiri. Cinta yang sejati tak akan runtuh oleh bisikan, tak akan goyah oleh kedengkian. Seperti akar yang tertanam kuat dalam bumi, ikatanmu dengan pasangan akan tetap tegak selama kau dan dia saling percaya. Biarkan semesta yang membalasnya dengan caranya yang misterius, karena setiap energi yang dikirim, baik atau buruk, akan kembali kepada pemiliknya pada saat yang paling tepat.
Bagi Leo yang masih pacaran, kau telah melangkah menjauh dari masa lalu, tetapi ada bayangan yang enggan merelakan kepergianmu. Mantanmu, yang hatinya masih terbelenggu oleh kehilangan, kini menebar fitnah, meracuni ketenangan yang kau bangun bersama kekasihmu yang baru. Ia berpikir bahwa dengan menciptakan kebohongan, ia bisa mengubah takdir, tanpa menyadari bahwa semesta tak pernah berpihak pada hati yang berisi dendam. Biarkan ia tenggelam dalam labirin kepalsuannya sendiri, karena cinta yang sejati tak akan retak hanya karena bisikan yang lahir dari luka yang belum sembuh. Kau tak perlu menundukkan kepalamu pada kebohongan, karena kebenaran selalu menemukan jalannya untuk bersinar, sementara mereka yang hidup dalam bayang-bayang fitnah pada akhirnya akan tersesat dalam gelapnya sendiri. Bagi Leo single, dalam kesunyian yang telah kau peluk dengan ikhlas, kabar itu datang bagai angin yang membawa serpihan masa lalu. Teman mantanmu memberitahu bahwa ia akan menikah dengan seseorang yang pernah kau sebut sahabat. Sejenak, mungkin ada getir yang mengusik ketenanganmu, bukan karena kau masih menginginkannya, tetapi karena semesta seolah menunjukkan permainan yang tak pernah kau sangka. Namun, lihatlah dengan mata kebijaksanaan, bahwa tak ada kehilangan sejati bagi mereka yang hatinya telah berdamai. Jika mereka memilih satu sama lain, itu bukan karena kau kalah, melainkan karena takdir telah lama mengarahkan jalanmu ke tempat yang lebih tinggi. Relakan tanpa dendam, biarkan mereka berjalan dengan kisahnya, karena semesta tak pernah menutup pintu bagi jiwa yang telah melepaskan dengan ketulusan. Cinta yang sesungguhnya, yang lahir tanpa pengkhianatan dan kepalsuan, masih menantimu di ujung perjalanan. Bab 2, Perihal Karir. Bagi Leo yang bekerja, dalam perjalanan karirmu, mungkin ada rasa lelah yang tak hanya datang dari tugas-tugas yang menumpuk, tetapi juga dari energi negatif yang mengelilingi langkahmu. Bisikan iri, tatapan penuh dengki, bahkan rintangan yang seolah muncul tanpa sebab, semua itu adalah ujian bagi cahaya yang kau bawa. Namun, ingatlah, kegelapan hanya mengincar mereka yang bersinar. Kau bukan sekadar berjalan, kau sedang ditempa oleh semesta untuk menjadi lebih kuat. Jangan biarkan energi buruk meresap ke dalam jiwamu, karena mereka yang hidup dalam iri hanya akan terjerat dalam jebakan mereka sendiri. Tetaplah melangkah dengan keyakinan, karena tak ada yang bisa menghalangi jalan seseorang yang dipeluk oleh takdirnya sendiri. Bagi Leo yang memiliki toko atau warung, di antara jerih payah yang kau tabur dengan kesabaran, ada tangan-tangan licik yang mencoba merenggut apa yang bukan miliknya. Mereka bersembunyi dalam bayang-bayang, merancang tipu daya, berharap dapat menggoyahkan pijakanmu. Namun, mereka lupa bahwa semesta selalu mencatat, bahwa rezeki yang datang dari kecurangan tak akan pernah menjadi berkah. Apa yang mereka ambil dengan cara yang kotor, kelak akan berubah menjadi beban yang menghantui langkah mereka sendiri. Seperti angin yang membawa debu kembali kepada sang penghembus, kejahatan akan menemukan jalannya untuk kembali pada pemiliknya. Maka, jangan biarkan niat jahat mereka merusak ketenanganmu. Teruslah berdiri dengan kejujuran, kuatkan hatimu dalam menghadapi fitnah dan kecurangan. Jika perlu, lindungi usahamu dengan kebijaksanaan, perketat keamanan, jaga kepercayaan pelanggan, dan tetaplah melayani dengan ketulusan. Sebab mereka yang berjalan dalam kegelapan akan tersandung oleh bayangannya sendiri, sementara mereka yang melangkah dengan cahaya akan selalu menemukan jalan menuju keberkahan. Bab 3, Perihal Keuangan. Meski kau telah berlari sejauh mungkin, mengejar setiap peluang yang ada, nyatanya keuanganmu masih saja berada di persimpangan yang sama, seolah semesta belum juga membuka gerbang kelimpahan yang kau harapkan. Kau telah mencoba segala cara, bekerja tanpa mengenal lelah, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan ketenangan batin, namun tetap saja ada kekacauan yang mengiringi langkahmu. Tak jarang orang-orang di sekitarmu menilai bahwa kau terlalu ngoyo, terlalu sibuk mengejar dunia, seolah lupa bahwa hidup bukan hanya tentang materi. Dan di saat kau berusaha sekuat tenaga,
mereka yang tampak santai justru memiliki segalanya, seakan keberuntungan begitu mudah menghampiri mereka tanpa perlu berusaha terlalu keras. Namun, wahai jiwa yang tak kenal menyerah, ingatlah bahwa setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Apa yang tampak mudah bagi mereka, mungkin juga melalui jalan panjang yang tak terlihat oleh matamu. Semesta tidak pernah keliru dalam memberi, hanya saja terkadang kau diuji lebih lama, karena sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan untukmu. Jangan biarkan perbandingan merampas rasa syukurmu, karena perjalananmu bukanlah milik orang lain. Teruslah melangkah, bukan hanya untuk mengejar materi, tetapi untuk membangun kehidupan yang penuh makna. Pada akhirnya, bukan seberapa cepat kau sampai, tetapi seberapa dalam kau memahami bahwa setiap langkah yang kau ambil memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar angka di rekening. Bab 4, Perihal Peruntungan. Sering kali kau memandang langit dengan kecewa, seolah semesta telah berpaling darimu. Kau merasa berjalan sendiri di jalan yang penuh duri, mengira bahwa keberuntungan adalah milik orang lain, sementara kau hanya mendapat luka dan kelelahan. Namun, jika kau merenung sejenak, bukankah di detik ini kau masih berdiri? Meski hidupmu terasa kusut, meski badai belum juga reda, kau masih ada di sini, masih bernapas, masih memiliki kesempatan untuk melangkah. Bukankah itu juga bentuk keberuntungan yang tak selalu kau sadari? Jangan terburu-buru memvonis semesta, sebab semesta bekerja dengan cara yang tak selalu bisa dibaca manusia. Tidak semua keberuntungan datang dalam bentuk emas dan angka di rekening. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih lembut, sebuah ketenangan di hati, sebuah jalan keluar yang tak terduga, atau bahkan sekadar cuaca yang bersahabat ketika kau sedang berpuasa. Hal-hal kecil yang sering kau abaikan bisa jadi adalah jawaban atas doa-doamu, hanya saja kau terlalu sibuk mencari yang besar hingga melupakan yang telah diberikan. Maka di hari ini, bukalah matamu lebih luas dan rasakan keberuntungan yang mungkin hadir dalam bentuk yang sederhana. Bisa jadi, sesuatu yang telah lama kau inginkan akhirnya datang dengan cara yang tak kau duga. Atau mungkin, dalam lelahmu, semesta mengirimkan seseorang yang memberikanmu kata-kata penguat, membuat hatimu lebih tenang. Keberuntungan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang bagaimana semesta selalu tahu kapan harus mengulurkan tangan, bahkan ketika kau merasa tak ada yang berpihak padamu. Bab 5, Perihal Kesehatan. Dari luar, tubuhmu mungkin tampak kuat, seolah tak tersentuh oleh kelemahan, namun semesta selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa keseimbangan itu penting. Beberapa hari ini, sistem pencernaanmu mulai berbicara, memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, perut terasa penuh, susah bab, dan kenyamananmu terganggu. Sebagian Leo lainnya merasakan gangguan berbeda, bukan dari dalam, tetapi dari sesuatu yang tampak di cermin, jerawat yang tiba-tiba muncul di dahi, membawa serta denyut halus yang menjalar hingga ke kepala, memicu pusing yang sulit diabaikan. Ini bukan sekadar masalah sepele, ini adalah cara tubuh memberi isyarat bahwa ada yang perlu diperbaiki. Mungkin pola makanmu perlu ditata ulang, mungkin ada beban pikiran yang belum kau lepaskan. Jangan anggap tubuhmu sekadar mesin yang bisa dipaksa terus berjalan, karena bahkan singa yang paling perkasa pun tahu kapan harus beristirahat dan memulihkan diri. Perlu diingat kembali, pembacaan ini bersifat umum, dan mungkin hanya relevan bagi sebagian Leo, sementara bagi yang lainnya bisa jadi tidak begitu resonet. Setiap individu Leo dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tanggal, waktu, bulan, dan tahun kelahiran, yang bisa memengaruhi energi pribadinya. Oleh karena itu, prediksi ini mungkin tidak berlaku sama bagi semua Leo. Saya mohon maaf jika ramalan ini tidak sepenuhnya cocok bagi beberapa Leo. Itulah prediksi ramalan zodiak Leo untuk hari ini, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Semoga informasi ini memberi manfaat dan menjadi doa atau afirmasi yang dapat memotivasi Leo dalam meraih tujuan. Semoga semua impian dan harapan Leo dapat